금방 나타날 때까지 잘 감시하고 있어. Film diawali ada seorang pembunuh bernama Kim Bom. Kim dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas pembunuhan seorang agen polisi. Kim dituduh membunuh 15 orang, namun hanya memiliki satu bukti pembunuhan. 정황적 증거가 인정되지만 피의자 김기범을 3 bulan sebelumnya, Ban Jang-nim sedang menuju pulang dengan naik taksi, dan saat Ban Jang-nim turun, ia ditusuk di bagian leher oleh pria tidak dikenal. Hingga akhirnya Ban Jang-nim pun terkikih-kikih menuju pulang. Ia sambil menyeret badannya dan memanggil putri kecilnya Hejo. Dan paginya ada rekan-rekan Ban Jang-nim yang datang ke rumahnya. Ia bernama Dae-jung. Karena hari itu hari ulang tahun Ban Jang-nim, rekannya pun datang untuk membawakan kue. Namun saat Dae-jung masuk ke dalam rumah, tiba-tiba melihat Hejo di depan mayat Ban Jang-nim yang sudah memakai topi ulang tahun. Lima 15 tahun kemudian, pada saat Kim sudah bebas dari penjara, Dae-jung masih tidak terima atas kematian rekannya. Jadi ia langsung mengancam Kim untuk menyeretnya kembali ke dalam penjara. 내가 다 죽였다고 생각하십니까? 콩밥 좀 더 처먹어야겠다. Beralih ke Hejo. Sekarang ia sudah menjadi gadis cantik. Hejo sedang menonton acara musik dan ia pun menuliskan sebuah kata-kata. Hejo pun memiliki kebiasaan duduk di pinggir gedung sambil mendengarkan musik. Dan ia juga suka membantu orang-orang sekitar dan juga suka melihat ibunya dari kejauhan. Hejo bekerja di kantor kepolisian sebagai petugas kebersihan. Seluruh polisi sangat menyayangi Hejo, termasuk seorang detektif bernama Yongdo. Ia juga sekaligus rekan dari ayahnya. 주는 특별 보너스. 감사합니다. 그래, 길 Dae-jung menyuruh kedua anak buahnya untuk mematai-matai Kim. Dan saat di mobil, kedua rekannya itu menceritakan bagaimana cara Kim membunuh. Yongsa menceritakan kedua tangannya diangkat dan muka si korban ditutupi oleh kantong plastik. Dan lehernya digantung oleh rantai anjing. Saat Kim sedang ia hampir membunuh wanita tersebut. Namun karena ia baru bebas, jadinya ia tidak jadi membunuhnya. Dan di luar, wanita itu sudah ditunggu oleh pacarnya. Namun saat si cowok ingin buang air, tiba-tiba saja Jongmin buang air di sebelahnya. Karena Jongmin buang air di sebelah kaki si cowok pun marah dan secara tiba-tiba Jongmin langsung mengeluarkan pisaunya. Dan di mobil si wanita sedang dandan. Dan dari belakang, Jongmin langsung menarik leher wanita dengan payung. Besokannya, Kim pun dituduh kalau ia yang membunuhnya. Dan Kim pun merasa kalau ia tidak membunuh. Dan Kim pun mulai menanyai si informan yang melaporkannya. Karena Kim mulai kurang ajar, Dae-jung pun langsung menghajar Kim. 그런 사람 아닙니다. 올감? Saat Kim pulang, ia bertemu dengan Hejo. Dan Hejo pun menyadari kalau Kim adalah pembunuh ayahnya. Kim mencoba membaca name tag Hejo. Dan Hejo pun langsung mencuci tangan sesaat sehabis salaman dengan Kim. Saat malamnya, Hejo mulai menandai tempat tinggal Kim, yaitu di Hotel Midal. Sehabis pulang kerja, Hejo melihat ibunya sedang mengalami KDRT. Melihat itu, Hejo merasa kesal dan ia pun menunggu ayah tirinya di luar. Saat ia keluar, Hejo pun langsung menghadangnya. Tanpa basa-basi, Hejo langsung menghajarnya hingga tewas. 이건 네가 필요한데. 우리 아랍의 해상행 절도가 사형이거든요. Kim sedang lari pagi, ia melihat ada segerombolan orang-orang yang sedang berkerumun. Dan saat Kim menghampiri, ternyata ada sosok mayat. Dan ternyata itu adalah mayat dari ayah tiri Hejo. Kim melihat dari kejauhan ada seseorang yang mencurigakan. Dan saat Kim mengejarnya, Kim kehilangan jejak.
Dan ternyata itu adalah Hijau yang sedang menyamar. Dan inilah sosok Jin Minso, teman dari Kim yang bekerja sebagai tukang daging. 역시 얼굴 안 보고 해결하는 건 Jongmin berniat ingin membunuh Kim. Karena Kim juga seorang pembunuh, ia memiliki insting yang tinggi. Sehingga dan seketika Daeyeong pun datang. Kim memberitahu Daeyeong di belakangnya ada seseorang. Lantas Daeyeong pun mengeluarkan pistolnya. 한번 돌아보시든가. Keesokannya seperti biasa, Hijau duduk di pinggir gedung menunggu ibunya keluar. Saat ditunggu-tunggu, ibunya tidak keluar. Sehingga Hijau pun mendatangi rumahnya. Ternyata ibu Hijau telah meninggal. Hijau pun mulai merencanakan pembunuhan. Dia mulai membeli rantai anjing dari sebuah toko hewan. Botol beling bekas untuk dipecahkan di rumah Jong Min-soo. Beralih ke Kim. Akhirnya, Kim pun bertemu dengan sosok Jong Min-soo. Ternyata Kim dan Jong Min menyukai wanita yang sama. Karena Jong Min dan Jin Soo selingkuh, akhirnya Kim membunuh Ji-sun, perempuan yang mereka rebutkan. Hingga akhirnya Kim pun berniat membalas dendam karena Jong Min melaporkan Kim atas pembunuhan Jin Soo dan juga ayah Hijau. 혈관을 따라서 산채로 날 갈기갈기 찢어죽일 거거든. Saat Jong Min pulang ke rumah, ia menginjak beling yang sudah diletakkan oleh Hijau. Saat lampu dinyalakan, ada Hijau di sudut rumah, dan Hijau pun langsung membunuh Jong Min. Saat Kim ingin tidur, ia merasa ada yang aneh, dan saat dilihat ternyata itu adalah mayat Jong Min. Dari belakang, Hijau langsung menusuk Kim dan mengikat leher Kim dengan rantai anjing. 머리 빼에 칼 들어갔거든. Saat polisi datang, Kim menyamar menjadi suami korban pembunuhan, sehingga Kim dibawa ke rumah sakit. Di mobil, seorang polisi mencoba menyelamatkan nyawa seseorang perempuan, dan dari belakang Kim langsung memukul polisi tersebut, dan ia langsung menghabisi korban. Dan Kim pun menjadi buronan polisi Korea. Polisi Korea melakukan sayembara dengan 50 juta won bagi yang menangkap Kim. Dan saat Kim sedang berada di warnet, ia ingin mencari informasi tentang siapa yang menikamnya dari belakang. Penjaga warnet pun mengenali Kim. Ia melaporkan ke rekan Daeyeong. Dan kebetulan Daeyeong dan rekannya tidak jauh dari warnet tersebut. Saat Daeyeong sampai di warnet, Daeyeong menyuruh rekannya untuk menunggu di luar untuk antisipasi bila mana Kim melarikan diri. Daeyeong pun masuk ke dalam warnet. Dia mulai menembakkan peringatan agar semua berkumpul di sudut warnet. 리포터입니다. 놀라지 마십시오. Daeyeong pun melihat di sudut belakang ada sosok yang mencurigakan, dan benar itu adalah Kim. Saat Kim keluar warnet, ia dihadang oleh rekan Daeyeong. Dengan ganasnya, Kim langsung menikam rekan Daeyeong tersebut dan membawa mobil Daeyeong. Daeyeong pun langsung menghubungi semua polisi Korea untuk memblok jalan. 지금 내 차 빨리 수배. Kim pun datang ke kantor polisi untuk mencari biodata tentang Hijau. Saat itu Hijau pun sempat melihat Kim datang. Kim pun bertanya kepada petugas biodata tentang Hijau. Karena petugas tersebut baru bertugas di wilayah tersebut, jadi ia tidak tahu kalau Kim adalah seorang pembunuh dan sekaligus buronan. 일반 차영사인데 신원조회 하나 할 게 있어서. 아니, 근데 파견을 좀 다녀와서. 네. 단심이 아니. Beralih ke Hijau. Ia datang ke toko hewan untuk membeli rantai anjing lagi. 줄이요. 며칠 전에 사가셨는데 또요? 한 마리 더 있어서요. Dan saat Kim sudah di rumah Hijau, ia mulai mengeluarkan guntingnya. Dan saat memencet bel, tiba-tiba lampu mati. Dan dari belakang Hijau pun langsung menikam Kim, dan Kim pun menikam Hijau. Hijau pun mulai melarikan diri dari Kim, dan polisi pun mulai datang ke rumah si Hijau setelah mendapat informasi dari petugas yang menginformasikan. 희주한테 뭔 일 생기면 넌 죽을 줄 알아, 이 새끼야.
Hejo pun tertangkap di jembatan. Namun, Hejo pun menusuk Kim di bagian kaki. Hejo mengabari Daeyeong di mana lokasinya berada, hingga Daeyeong pun menuju ke lokasi tersebut. Hingga akhirnya, Hejo pun sampai ke tempat di mana ia bermain waktu kecil, dan Hejo pun berkata kepada Kim kalau tugas ia sudah selesai. 너 때문이야. 지금 내 모습. 숙제 끝. Dan akhirnya, Hejo pun memasangkan rantai anjing di lehernya, dan Hejo pun bunuh diri. Daeyeong pun terkejut melihat Hejo sudah tergantung. Dengan perasaan sedih, Daeyeong menghajar Kim. Hingga akhirnya Kim pun dijatuhi hukuman mati atas kasus pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Daeyeong pun mengawal Kim hingga ke penjara. 삼촌, 위한 연기에 대해서 많이 생각해봤는데요. 승리하기 위한 조건은 단 한 가지 같아요.